Hai sahabat L, Anda di Elenio. Dunia resesi tahun 2023. Ya, resesi, kata ini belakangan sering kita dengar di berbagai media. Mulai dari pejabat nomor 1 negeri ini, hingga para menteri pembantunya sedang mengingatkan kita akan gelapnya tahun 2023. Lalu, apa resesi itu sebenarnya? Secara teori, menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, resesi adalah kondisi ekonomi suatu negara yang sedang memburuk. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan domestik bruto atau PDB yang negatif, pengangguran yang meningkat maupun ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Secara simpelnya, resesi itu adalah penurunan yang signifikan atau drastis pada kegiatan ekonomi kita selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Mari kita lihat data perdagangan kita. Selama tahun 2022 ini berjalan, perekonomian Indonesia berjalan dengan positif. Catatan perdagangan kita menunjukkan nilai positif, di mana setiap bulannya nilai ekspor dan impor kita masih tercatat surplus. Kita ambil sampel di bulan Agustus. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor total negara kita di bulan tersebut tercatat sebesar 27,8 juta dolar Amerika. Sementara nilai impor kita berada di angka 22 juta dolar Amerika. Artinya, perdagangan kita di bulan Agustus surplus 5 juta dolar Amerika. Di bulan Juni, perdagangan kita surplus 5 juta dolar Amerika. Dan di bulan Juli, kita surplus 4 juta dolar Amerika. Artinya, berdasarkan data tersebut, konflik Rusia dan Ukraina yang membuat krisis negara-negara Uni Eropa tidak berdampak langsung bagi perdagangan negara kita. Meskipun Uni Eropa merupakan salah satu pasar ekspor produk negara kita. Dengan keadaan perdagangan seperti ini, maka untuk sekarang hingga akhir tahun, resesi tampaknya belum akan dialami negara kita. Dengan kata lain, resesi yang dialami Eropa Barat saat ini serta perang di Eropa Timur hingga bulan Agustus lalu tidak berefek besar terhadap perdagangan negara kita. Namun efek yang kita rasakan dari konflik di daratan Eropa adalah inflasi yang diakibatkan naiknya harga bahan bakar minyak. Fenomena resesi ini juga dapat dilihat dari perlambatan ekonomi, di mana menurunnya permintaan pasar membuat para produsen barang menahan dan mengurangi kapasitas produksinya. Hal ini dapat berdampak pada PHK massal hingga perusahaan menutup operasinya. Contohnya fenomena industri tekstil yang sekarang terpukul berat karena pembatalan orderan dan pemangkasan nilai ekspor. Sekjen Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia, Redma Gita, menyatakan kepada CNBC bahwa banyak karyawan industri tekstil yang dirumahkan akibat penurunan produksi dan menumpuknya stok barang di gudang. Meski belum ada laporan PHK, namun melihat keadaan sekarang 1-2 bulan ke depan nampaknya keadaan masih belum akan membaik untuk industri tekstil. Hal ini tentu bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja para karyawan. Hingga saat ini banyak perusahaan yang mulai menurunkan kapasitas produksinya, merumahkan para karyawan dan buruh hingga disebut-sebut akan melakukan PHK massal untuk menyeimbangkan neraca keuangan perusahaan. Belum ada data pasti tentang PHK yang terjadi sekarang. Namun banyak isu yang bertebaran di internet bahwa satu persatu perusahaan sudah mulai mengurangi tenaga kerjanya. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, menyatakan ramainya gelombang PHK di dalam negeri dikarenakan perusahaan harus menyesuaikan kapasitas produksi dan model bisnis dengan proyeksi perlambatan ekonomi yang terjadi di tahun depan. Belum lagi peningkatan biaya produksi karena inflasi dan meningkatnya biaya distribusi karena kenaikan harga BBM yang diiringi penurunan daya beli masyarakat. Hal ini membuat keadaan dunia usaha semakin memburuk, sehingga perusahaan yang harus mem-PHK karyawannya atau bahkan gulung tikar tidak bisa dihindari. Dari fenomena ini, tampaknya Indonesia sudah mulai merasakan dampak resesi tersebut. Tanda lainnya dari resesi adalah kinerja investasi yang menurun. Ini terlihat dari menurunnya aliran modal ke dunia usaha. Ya, ini disebabkan karena permintaan pasar yang menurun. Dalam poin ini ada beberapa data yang bisa Elenio paparkan, yaitu posisi investasi internasional Indonesia yang menurun pada triwulan kedua tahun 2022 berdasarkan catatan Bank Indonesia. Namun hal tersebut masih tergolong aman karena diiringi dengan kenaikan posisi aset finansial luar negeri. Data selanjutnya terjadi capital outflow pada bulan September lalu, di mana banyak pemodal asing yang keluar dari Indonesia, sehingga menekan nilai tukar rupiah dan menguras cadangan devisa negara kita. Capital outflow di pasar bond Indonesia menunjukkan betapa besarnya arus modal keluar. Kepemilikan investor asing kini tinggal sekitar 14% dari total keseluruhan, jauh di bawah presentasi normal di angka sekitar 38% pada 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa hari lalu memprediksi tren capital outflow masih akan berlanjut.
Hal tersebut juga diikuti dengan peningkatan premi resiko investasi, atau yang lazim disebut credit default swap. Resiko investasi jangka pendek hingga jangka panjang di Indonesia tercatat meningkat. Melonjaknya resiko investasi di Indonesia yang termasuk emerging market ini tidak lepas dari kekhawatiran akan resesi global. Kenaikan suku bunga Amerika Serikat, fenomena strong dolar Amerika Serikat, capital outflow di pasar obligasi, dan ketidakjelasan prospek ekonomi dunia. Kondisi ini juga menimpa banyak negara di dunia. Sementara indeks harga saham gabungan atau IHSG juga tercatat melemah selama 5 hari beruntun, dari 10 Oktober hingga 14 Oktober. Hal itu juga merupakan dampak keluarnya modal asing dari pasar modal Indonesia. Namun kita juga tidak perlu khawatir berlebihan. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sudah mengantisipasi hal ini jauh-jauh hari, agar perekonomian Indonesia tetap terkendali. Dari fenomena ini ada indikasi bahwa resesi itu bisa saja masuk ke Indonesia, namun belum cukup kuat untuk membuat ekonomi negara kita jatuh. Apalagi tindakan yang diambil oleh pemangku kebijakan keuangan di negara kita tepat dan terukur. Nah, tanda resesi yang jelas bagi kita saat ini yaitu penurunan daya beli masyarakat. Coba deh kita bandingkan pengeluaran kita akhir-akhir ini dengan pengeluaran kita di awal tahun. Apa ada peningkatan pengeluaran atau penurunan? Nah, jika pengeluaran kita cenderung menurun dari bulan ke bulan, maka bisa jadi kita sekarang tengah merasakan resesi itu. Karena resesi akan mendorong kita lebih selektif dalam menggunakan uang. Baik itu karena harga barang yang naik, atau karena pendapatan kita yang cenderung stabil, atau bahkan mungkin juga menurun. Atau mungkin bagi Sobat L yang berdagang atau membuka usaha grosiran. Nah, seperti apa keadaan sekarang yang kalian rasakan? Apakah terjadi penurunan omset penjualan atau cenderung stabil? Inflasi di Indonesia menurut catatan Bank Indonesia pada bulan Agustus adalah 4,69%. Sedangkan di bulan September meningkat tajam menjadi 5,95%. Di sisi lain, Bank Indonesia menaikkan nilai suku bunga acuan. Dengan keadaan ini, saat inflasi naik dan suku bunga naik, maka uang yang beredar akan berkurang dan daya beli masyarakat akan menurun. Artinya, siapapun kita pasti merasakan bahwa daya beli itu memang menurun. Para produsen, distributor, hingga pengecer dan konsumen pasti merasakan penurunan daya beli tersebut. Para sales di posisi ini juga pasti akan merasakan kesulitan mengejar target penjualan. Pun para pedagang juga akan lebih selektif dalam menyetok barang dagangan mereka. Pembeli pun tidak akan membeli barang-barang yang kebutuhannya tidak mendesak. Tapi apakah penurunan daya beli ini bisa menjadi tanda-tanda resesi mulai menerjang negara kita? Nah, dari apa yang Adenio paparkan serta asumsi-asumsi yang Adenio sampaikan, menurut Sobat L, gimana sih potensi resesi di Indonesia untuk tahun 2023? Apa benar badai besar akan melanda ekonomi negara kita tahun depan? Apa benar juga akan ada PHK massal? Nah, coba beri pandangan Sobat L di kolom komentar ya.